Ya, setelah saya melakukan pembelian gearset secara online di salah satu toko online di Indonesia, kemudian langkah selanjutnya saya mendatangi bengkel karena untuk memasang sendiri, mohon maaf, saya belum cukup cakap untuk memasang gearset ini. Saya mendatangi sebuah bengkel langganan untuk minta tolong dipasangkan gearset ini, karena gearset yang lama, gear belakang dan gear depan kondisinya sudah sangat tidak nyaman. Saat saya coba hentak ya, itu sepertinya motor ini kurang nyaman, jadi ada semacam jeda dan bunyi tak tak. Nah, jadi ini salah satu alasan kenapa kemudian saya membeli gearset untuk memperbaiki atau menambah kenyamanan kendaraan yang sudah cukup berumur ini. Nah, sebagai informasi, kalau dihitung-hitung, harga gearset yang saya beli secara online sekitar 150-an, kemudian jasa ongkosnya 25.000, sehingga biaya yang dikeluarkan sekitar 170 ribuan atau 180 ribu yang saya harus keluarkan untuk memperbaiki atau mengganti gearset lama saya menjadi gearset yang baru. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak mau misalnya selalu mengganti part dari motor tua kita, sehingga kita perlu cara untuk merawat bagaimana agar motor kita selalu awet. Berikut tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Serba Serbi. Kali ini saya akan bagikan tips bagaimana merawat motor yang sudah berumur atau sudah tua, dalam kata lain. Sebelumnya saya sempat mengunboxing satu barang, yaitu barang yang berbentuk gearset yang terdiri dari rantai, gear belakang, dan satu gear di depan. Nah, tips kali ini saya akan membagikan cara merawat barang yang atau kendaraan yang sudah tua. Dalam hal ini adalah rantai atau gear. Nah, teman-teman sekalian, motor ini adalah motor Jupiter Burhan tahun 2008. Kira-kira sampai dengan sekarang sudah berapa puluh tahun ya, sudah cukup lama motor ini. Nah, tentunya dengan motor seusia ini maka perlu diberikan perawatan yang lebih ekstra. Berbeda dengan jika teman-teman sekalian memiliki kendaraan yang baru gitu ya, sehingga kalau kendaraan baru cukup nyalakan starter dan tarik gas. Nah, untuk kendaraan-kendaraan seperti ini perlu banyak diperhatikan. Salah satunya adalah terkait dengan rantai. Nah, teman-teman sekalian, rantai ini bagaimana agar lebih awet gitu ya dalam pemakaiannya. Tips yang pertama adalah usahakan rantai ini selalu diberikan pelumas, bisa dengan oli ataupun dengan anti karat.
Yang kedua, jika sudah turun musim hujan dan seringkali hujan, atau teman-teman dalam perjalanan seringkali kena hujan ataupun juga sering menerpang banjir, usahakan setelah kena hujan dicuci, unitnya dicuci, terutama juga rantainya dibersihkan. Setelah dibersihkan kemudian diberikan pelumas lagi. Jangan sampai kemudian habis kena hujan, kena panas berkali-kali, kena hujan, kena panas. Nah, kalau kemudian teman-teman baru ingat dan itu diberikan oli atau diberikan pelumas, itu nanti secara otomatis, biasanya pengalaman saya itu rantai langsung kendor. Ada jarak tertentu yang kemudian ini menjadi lebih longgar. Nah, ini tips untuk menjaga rantai agar tetap awet. Yang kedua, dalam penggunaannya pun sebisa mungkin dalam kondisi standar. Artinya tidak harus selalu digeber atau ditarik-tarik ya. Kalau selalu seperti itu, maka kondisi rantai pun akan cepat memuai atau mulur, sehingga kondisi ini juga akan berpengaruh ya. Dia langsung akan lebih landai. Nah, itu sedikit tips terkait dengan rantai ya. Satu, tetap diusahakan agar dijaga dengan pelumas. Yang kedua, di saat musim hujan itu sebaiknya tetap dalam kondisi bersih, habis hujan dicuci dan kemudian diberikan pelumas. Tips yang berikutnya adalah, motor ini jarang saya pakai. Nah, dalam kondisi tidak atau jarang dipakai ini, maka dalam penyimpanannya sebisa mungkin dalam kondisi pakai jagang tengah atau 2 jagang, sehingga mengurangi beban nanti di shock breaker, terutama shock breaker depan dan shock breaker samping ya, depan samping kiri. Saya ada punya pengalaman di kendaraan yang lain yang cukup tua juga. Saat saya simpan cukup lama, berminggu-minggu tidak saya pakai dalam posisi miring, shock sebelah kiri depan itu langsung bocor. Nah, makanya teman-teman sekalian, usahakan dalam penyimpanan itu kondisi barang itu dalam bentuk jagang tengah. Langkah selanjutnya, teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan dalam menyimpan unit seperti ini yang cukup lama tidak kita pakai adalah dengan melepaskan aki. Tidak perlu dicopot akinya, tapi hanya dilepaskan, misalkan kutub, salah satu kutubnya. Kalau kebiasaan saya adalah melepaskan kutub minus. Nah, sehingga nanti saat beberapa minggu atau beberapa bulan kita pakai, kondisi aki itu tidak dalam kondisi tekor. Saya pernah punya pengalaman menyimpan satu motor yang cukup tua juga, dalam kondisi akinya masih ditempel, kemudian posisi juga miring tadi saya sampaikan. Kerugiannya adalah dengan posisi miring, shock breaker ini bocor, kemudian akinya tekor. Nah, ini yang perlu dihindari sama teman-teman sekalian. Itu saja teman-teman sekalian, tips-tips untuk merawat kendaraan kita yang sudah cukup berumur. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Serba Serbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.